Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita sama-sama mendoakan dulur-dulur kita yang ada di Wadah, semoga konflik yang terjadi segera selesai gitu ya, Nur ya. Semoga yang benar yang menang, yang salah yang ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ada teman-teman yang dari Wadah atau sekitarnya mau cerita, aku dengan senang hati lah pengen dengerin cerita yang bener itu biar aku kesel ya tiap hari ditanyain apa teman-temanku yang teman-teman dulu kerja, teman-teman kuliah, teman kuliah dulu, teman-teman pokoknya yang nggak dari Purworejo lah pasti pada nanyain itu gimana mas, aman nggak mas gitu kan. Terus ya karena aku nggak tahu ya aku cuma bilang ya kita nggak tahu kebenarannya, ya konflik itu pasti ada gitu kan ya Lur ya. Cuma semoga nggak berujung nggak ada korban gitulah ya, mau korban luka apa korban jiwa semoga nggak ada yang dirugikan gitu ya. Nah jadi ceritanya pagi tadi itu kan hujan gitu kan, nah aku nggak sempet ngambil apa jenenge nasi bekas di lor, kan aku harus ngalor sih kan biasanya kan ngambil nasi bekas yang rodok banyak terus tak rebus tak aduk sama dedek. Nah karena nasi bekasnya nggak tak ambil ya mau nggak mau nasi bekas yang ada di rumah toh, nah itu kan sedikit Lur nasi bekasnya Lur. Karena nasi bekasnya sedikit aku awalnya mikir-mikir piye yo aku caranya gimana ya, terus ketemulah daun-daunan, ada daun godong telo, ono godong gandul, godong telo, daun ketela sama daun pepaya gitu kan. Ini gandul jenenge, ada yang ngomong kates, ada yang ngomong gedang kalau di Sunda ya. Ya itu terus tak rajang, habis itu tak rebus. Nah, harusnya kan direbus bareng sama garam. Itu tadi tak rebus sama apa namanya terasi. Nah, aku nggak tahu ya Lur ya, harga terasi itu mahal kayaknya. Enggak, maksudnya nggak murah dan jangan ditiru. Sebenarnya garam aja, garam mungkin apa nggak nyampe 1 sendok makan lah, setengah sendok makan cukup lah garamnya buat rasa-rasaan asin gitu loh, sama supaya airnya umumnya lebih cepat, apa umum tuh apa sih, mendidihnya lebih cepat gitu kan. Nah terus baru udah mendidih, terus nasi bekas tak wadahi ke wajan ini, terus tak siram ke sayur tadi yang tak apa daun-daunan tadi yang tak rebus, langsung tak aduk sama dedek. Hasilnya seperti itu ya Lur ya, seperti itu. Bisa di zoom ya, zoom isu ya. Nah saya seperti itu ya Lur ya, ada hijau-hijauannya tetap Lur gitu kan. Nah terus pas merebus sebenarnya habis direbus itu ditunggu dulu lah 5 menitan, karena daun-daunannya nanti takutnya nggak apa jenis nggak apa sih, nek sayur kan harus agak-agak lembek-lembek gitu ya Lur ya, biar bisa biar enak kemakan gitu Lur. Nah setelah itu baru dicampur diaduk. Yang di kandang yang di indukan udah tak kasih makan, alhamdulillah doyan semua. Di sini awalnya aku was-was Lur nggak mau makan, ternyata ya alhamdulillah lah, ini kayak ini tak kasih makan agak banyak ya doyan. Yang penting doyan dulu ya Lur ya, yang penting doyan dulu. Nah terus itu ada yang sakit satu Lur, aku gayus lah nanti biar pada selesai makan dulu lah, biar pada selesai makan nanti tak bisa tapi nggak ada ini nih apa lampu nih ya, tapi mereka lahap sih Lur, mereka benar-benar lahap lah. Saya mencolot karena wis ya bola ini aku tak lihat lagi lah ya, alhamdulillah ini ya lahap ya. Terus yang lain juga udah makan, yang nah itu tunggal iku sing 3 sejoli iku wis makan duluan tadi ini agak penuh wis tinggal segini kan ya gitu ya Lur ya. Jadi pertama prinsip kalau mau ternak tradisional itu kita harus memahami bahwa makanan pokoknya itu tetap dedak, sedangkan nasi bekas itu hanya tambahan. Kalau mau dibalik boleh, misal oh dedak itu cuma tambahan, yang pokok itu nasi bekas itu malah gizinya lebih tinggi. Cuma kan kalau orang-orang desa kan dedak lebih gampang dicari, kalau nasi bekas kan nggak mesti ada gitu loh. Nggak apa, orang desa tuh ya kalau nggak benar-benar basi nggak dibuang gitu loh. Sama yang kemarin masih bisa dimakan hari ini dimakan hari ini gitu loh, sepengalaman saya sebagai orang desa. Tapi mungkin teman-teman yang lain nggak seperti itu ya, saya nggak tahu kalau segitu. Nah
kalau misalnya teman-teman dapatnya nasinya dikit, ada dua opsi. Pertama, silahkan banyakin dedeknya terus diaduk gitu kan, porsi makannya ditambah lagi. Karena apa, ya itu tadi apa, biar nutup energi metabolismenya. Itu opsi pertama. Opsi kedua yaitu tadi yang saya jelaskan, bahwa daun-daunan itu sangat baik buat ayam gitu loh. Ingat, ayam ini sebenarnya kan ya aku nggak tahu, setauku herbivora deh, tapi kan kadang mereka ya makan serangga-serangga gitu kan, tapi mereka sebenarnya nggak makan daging. Nah itu yang ini kan, karena mereka herbivora, apa, makan tumbuhan ya, yang bagus ya tumbuhan-tumbuhan itu tadi. Tinggal kalau misalnya punya tinggal metik, kalau punya tetangga nembung. Yang penting yang selalu saya ingatkan ke teman-teman, jangan merugikan orang lain. Takutnya nanti, wah niru channel kayak tinggal metik, ya aku tinggal metik karena punya sendiri loh. Kalau teman-teman bukan punya sendiri dan punya tetangga dan nggak dipakai, maksudnya nggak dimakan dan boleh diambil gitu kan, ya monggo dipakai daun-daunannya. Saya tahunya cuma daun papaya sama daun singkong, tapi ada kangkung juga bisa sebenarnya, kangkung bayam ya bisa, tapi mending dipangan dulu kan. Daun singkong juga godong ketela singkong padahal sih biasa. Godong telo juga biasanya buat jangan kan ya lurah, buat sayur-sayuran manusia juga ya. Itu terus dirajang-rajang, direbus sebisa mungkin, jangan sampai maksudnya masih bentuknya itu bentuk sayur itu loh, sayur yang kayak kita makan biasanya itu loh, wis lembut gitu loh, wis masuk air gitu loh. Hasilnya diaduk ya, alhamdulillah ayam-ayamnya doyan gitu kan. Biasanya kalau pakan baru mereka itu nggak doyan, tapi ini ya memang karena memang lumrah mereka makan itu ya, jadi pada doyan-doyan aja gitu kan. Gitu. Yang sana sing gede, siapa tahu ada yang mau mesen, itu ada yang 1,2 kilo kayaknya. Nah misalnya rapayu ya bulan depan paling tak jual mateng, soalnya wedok, tak jual mentah soalnya wedok ya. Nek lanang ya mana-mana gitu ya lor ya. Itu sharing dari saya, monggo yang mau mengikuti silahkan, dan mohon maaf kalau banyak kekurangan. Seperti biasa channel ini cuma isinya 90% ngomong alur ngedora jelas, 10% pamer titik gitu kan ya, isinya ya gini. Sekian dari saya, ngapain bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.